Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Akuila Tabita Diananda Hermawan dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Kasih Mikalia Putri Joshua dari kelas 8C. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan memimpin PD pertama kali dari kelas 8. Sebelum mulai PD pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami dari malam hari hingga siang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami akan melaksanakan PD pada siang hari ini Tuhan. Berikan kami berkat-Mu Tuhan agar persekutuan pada siang hari ini berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, berkatilah juga anak-anak-Mu ini yang akan memimpin PD ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, memberkati kami agar kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Yang Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu pujian Penolong yang Setia. Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Teman-teman, sebelum kita memulai firman pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu yang sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa semoga Tuhan firman ini Tuhan dapat semoga Tuhan firman ini Tuhan segala yang terbaik Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami memohon Tuhan penyertaan-Mu, apa yang ingin Kau firmankan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat siang teman-teman.
Pada PD siang hari ini kita akan membahas firman dengan judul Setia Sampai Akhir. Saya nggak akan membahasnya terlalu panjang, saya akan membahasnya singkat saja sesuai intinya. Jadi pertama-tama mari kita buka pada kitab Yakobus 1 ayat 2-4. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, saya akan memberitahukan suatu cerita yang sangat berhubungan dengan firman ini dan telah menginspirasi banyak orang. Jadi di suatu kota, Fukuoka di Jepang, ada seorang perempuan muda yang baru berusia 19 tahun. Dia bernama Relida. Dia adalah seorang pelari maraton yang pada saat itu dia sedang berlari maraton dan saat tinggal 200 km lagi, Relida ini tiba-tiba kakinya itu patah dan cedera. Nah, meskipun begitu, Relida tetap melanjutkannya sampai ke garis finish. Dia tidak peduli rasa sakit pada lututnya itu. Dan ketika dihampiri oleh panitia perlombaannya, Relida hanya mengatakan, berapa meter lagi saya akan sampai garis finish. Nah, jadi dilihat dari cerita ini, kita lihat bahwa Relida ini tidak putus asa dan tetap mau berjuang, maupun ada kesulitan yang mendatangi dia. Nah, kisah ini dapat kita hubungkan dengan masa pandemi saat ini. Masa pandemi saat ini banyak orang-orang yang telah mengalami berbagai masalah dan pencobaan, seperti tiba-tiba ada orang yang dipecat, tiba-tiba di PHK tanpa suatu alasan yang jelas. Lalu ada masalah juga di bidang pendidikan, apalagi kesehatan saat ini benar-benar mengkhawatirkan dan sampai-sampai membuat beberapa orang itu menjadi putus asa. Padahal mereka itu tinggal sedikit lagi mencapai kehidupan kekal, tapi karena adanya virus corona ini yang secara tiba-tiba yang bisa dikatakan seperti merubah dunia, jadi orang itu putus asa. Orang itu enggan bertahan dan memilih berhenti berjuang karena tidak bisa menerima hal-hal yang menurut mereka itu nggak menyenangkan dan tidak puas dengan kehendak Tuhan. Kayak, kenapa sih Tuhan ngasih virus ini? Kenapa kok Tuhan ngasih berbagai masalah ini? Tuhan orang-orang ini seperti kayak mengeluh dan khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan besok. Padahal mereka itu punya Tuhan. Nah, walaupun berbagai masalah yang kita hadapi, berbagai persoalan yang kita hadapi, berbagai pencobaan, Tuhan itu selalu memberi pencobaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan itu selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita dapat lihat pada kitab 1 Korintus 10 ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, dari sini bahwa terbukti bahwa Tuhan itu nggak akan meninggalkan kita dan Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar di setiap permasalahan kita. Nah, selain itu kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Kita tidak boleh menyerah. Nah, percaya itu sangat berkaitan dengan setia. Nah, setia dalam arti menjadi pengikut Yesus itu adalah kita itu harus mau setia sampai akhir atau mau memikul salib. Nah, apa sih itu memikul salib? Memikul salib itu bukan dalam arti kita memikul salib bangunan perabotan salib yang besar itu, bukan. Tapi arti memikul salib adalah meskipun segala pencobaan atau segala kejadian yang baik atau buruk yang Tuhan telah berikan untuk kita tuh harus mau menerima dan harus tetap mau setia meskipun Tuhan itu memberikan masalah yang benar-benar buat kita down atau kecewa atau apalah itu, putus asa. Kita itu tetap harus menerima dan percaya kepada Tuhan. Nah, juga di dalam setia ini kita itu jangan hanya mengucapkan saja, tapi juga harus melakukannya dalam tindakan sehari-hari. Nah, seperti para remaja ini harus menjadi berkat, ya. Contohnya selalu memuliakan nama Tuhan dalam segala hal, harus mau memaafkan, mengasihi sesama, dan selalu percaya, ya, dan segala hal-hal yang positif lainnya. Nah, apabila kita sudah melakukan semua itu, sudah mau percaya dan setia sampai akhir, itu kita nanti pasti akan beroleh hidup yang kekal, berkelimpahan, dan kita nanti akan diberi oleh Tuhan mahkota kehidupan. Nah, apa sih hidup berkelimpahan itu? Hidup berkelimpahan itu dalam arti hidup yang tercukupi, bukan dalam artian jasmani saja, tetapi rohani juga tercukupi. Nah, ini dibuktikan dalam Wahyu 2 ayat 10b. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi telah dibuktikan di situ bahwa Tuhan itu pasti, kalau kita mau setia, itu Tuhan itu pasti akan memberikan kita hidup yang kekal, dan kita di akhir zaman ini nanti pasti akan diberi Tuhan mahkota kehidupan, tempat yang terbaik dari Tuhan nanti di surga. Amin. Nah, kesimpulannya ini, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pencobaan yang kita hadapi, yang sebesar apapun, yang sampai kita yang membuat kita sampai benar-benar down atau apa itu, kita itu tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, karena kita itu di sini itu dalam lindungan Tuhan, ya. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena kalau kita mengandalkan diri sendiri itu pasti tidak bisa. Harus selalu mengingat Tuhan dalam segala hal, dan tetap harus percaya, apalagi percaya dan setia sampai akhir. Teman-teman, untuk menutup firman pada siang hari ini, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan Tuhan melalui perantaran hamba-Mu ini Tuhan yang kurang sempurna. Tuhan, kami berdoa Tuhan, semoga segala yang terbaik dari firman ini Tuhan dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga supaya kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu ini dapat semakin setia kepadamu Tuhan, setia sampai akhir nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebelum kita menutup persekutuan doa pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat menyelesaikan PD pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan untuk melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Selalu tolong Tuhan, sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian persekutuan doa pada siang hari ini. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.